panggilkan Bapak Joseph Aditya selaku CEO dan founder dari Ralali.com. Berikan tepuk tangan yang meriah. Malam, nama saya Joseph Aditya, saya selaku CEO dari Ralali.com. Di sesi ini saya akan bicara mengenai buying behavior. Ya, buying behavior itu kita memahami bagaimana potensial customer kita, cara berpikir mereka, kemudian kebiasaan mereka apa aja sebelum kita menargetkan untuk mereka membeli atau masuk ke dalam website kita. Sebelumnya saya akan cerita sedikit tentang Ralali.com. Ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Ralali.com adalah perusahaan yang bergerak di bidang B2B e-commerce, barang-barang industri. Jadi saya sedikit sharing aja mengenai buying behavior dari klien kita yang notabene adalah perusahaan-perusahaan, bukan perorangan. Oke, yang pertama adalah dalam memahami buying behavior dari target market kita harus mengetahui apa aja yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka. Pertama, di klien kita sendiri adalah perusahaan sangat berbeda yang pastinya dengan consumer biasa. Mereka stylenya bukan tidak bisa dipancing dengan hanya sekedar diskon 70%, 80% atau kemudian mereka juga tidak bisa kita dengan menggunakan push marketing. Jadi misalkan kita hanya menggunakan sejenis Facebook Ads segala macam. Jadi kita harus lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka. Contohnya paling simpel adalah di target market kita ini adalah target audience kita adalah purchasing. Di purchasing ini mereka sendiri adalah orang-orang yang udah sangat sibuk dan mereka penuh tekanan dari atasannya. Dari atasannya sendiri mereka udah ada KPI di mana mereka harus mencari sesuatu barang dengan cepat, kemudian dengan harga yang sangat-sangat kompetitif. Kemudian mereka juga KPI-nya adalah bagaimana mengenai delivery. Nah, dari situ kita bisa kami sendiri membuat website ini sedemikian rupa sehingga memudahkan mereka untuk mencari produk di dalam website kita itu sangat mudah. Contohnya misalkan hal simpel yang kita lakukan adalah mereka nggak punya waktu untuk melakukan klik online, misalkan masuk, add to cart dan segala macam. Jadi di situ kita membuat selalu kita tampilkan di setiap item selalu ada nomor telepon supaya kebiasaan mereka masih menggunakan telepon. Atau yang kedua adalah mereka masih sangat-sangat menggunakan email. Kenapa? Karena supaya atasan mereka bisa nge-tracking apa yang mereka lakukan di dalam website tersebut. Bukan mereka juga tidak punya otoritas untuk membeli langsung dan klik dan membayar karena semua pembayaran harus menggunakan approval dari atasannya. Sedikit contoh, nextnya adalah yang kedua adalah kita juga harus pahami dari mana mereka mendapatkan informasi mengenai website kita. Contohnya di sini kita pahamin dulu, kita biasanya kalau di tempat Ralali.com itu kita di dalam tim ngebagi dulu apa yang menjadi offline marketing kita dan online marketing. Nah di sini kita melihat bahwa contohnya misalkan target market kita ada di industrial park, gitu, daerah-daerah industri, pabrik. Kita ngelihat rute apa aja yang mereka jalanin untuk menjadi dari seorang purchasing itu dari berangkat kerja sampai ke kantornya. Kemudian dari kantornya sendiri, mereka sendiri apa yang mereka lakukan pertama-tama di pagi hari. Contohnya mereka di pagi hari harus membuka email. Jadi karena kita mengetahui kebiasaan mereka membuka email di pagi hari daripada setelah makan siang, kebanyakan kita melakukan email blast kita adalah di pagi hari. Jadi antara jam 9 dan 12 kita push mereka dengan hal-hal yang langsung mengarah ke kebutuhan mereka. Kemudian di atas jam 12 mereka suka bukanya mungkin break, mereka bukanya sosial media. Nah di sosial media itu kita baru melakukan posting-posting yang berhubungan, yang enteng-enteng aja, tapi membuat mereka tetap awareness-nya ada. Kemudian ada satu juga di setiap hari Jumat kita melakukan email blasting, itu hanya kita lakukan di hari Jumat sore karena kita tahu mereka mau pulang kerja. Kita postingnya hal-hal yang lebih enteng, misalkan seperti
kita ada yang namanya seperti cerita atau mungkin motivasi, atau kita juga melakukan komik, ada komiknya juga yang education komik. Ya, yang ketiga kita harus pahami dulu apa yang mereka butuhkan. Kalau di dalam B2B, misalkan salah satu klien kita adalah misalkan mereka mau bikin apartemen. Di dalam apartemen itu apa aja sih yang kira-kira kita bisa, yang mereka butuhkan. Jadi dari situ kita sesuaikan, kita tidak mungkin menjual untuk kontraktor apartemen, kita menjual barang-barang berupa alat-alat kesehatan, atau mungkin alat-alat yang seperti GPS, nggak ada hubungannya. Jadi kita menjualnya di situ adalah, pertama kita bayangkan dulu misalkan satu apartemen luasnya berapa, misalkan 1000 meter atau 2000 meter. Kira-kira berapa pekerjanya? Dari masing-masing orang pekerjanya sendiri aja, mereka membeli apa? Di tempat kami kita bisa prediksi mereka membeli barang-barang seperti safety equipment. Safety equipment di badan mereka aja dari kepala sampai kaki itu banyak sekali, dari helm, glove, kacamata, sampai baju vestnya, sampai sepatunya. Itu kalau misalkan pekerjanya 100 orang, kita bisa kalkulasi berapa orang. Kemudian di situ mereka kerjanya pakai tools apa, kemudian di dalam buildingnya sendiri kira-kira pakai apa, dari saklar, kabel, sanitary, semuanya. Itu kita supply. Jadi dengan memahami itu kita bisa setting campaign kita dan sales kita lebih targeted. Itu juga kalau mereka bangunnya hospital harus dibedakan lagi. Dan yang terakhir, where do they prefer to buy? Jadi artinya setelah kita melakukan sekian macam, kita pahami behavior mereka, oh mereka butuhnya ini, barangnya ini, mereka kerjaan mereka seperti ini, dan kemudian kebiasaan sehari-hari mereka juga sudah kita pahami. Ujung-ujungnya adalah keputusan, terakhir adalah keputusan mereka, di mana mereka akan membeli. Ya. Di era yang sekarang ini masih banyak, seperti tadi sudah dijelaskan juga beberapa rekan, bahwa 80% orang masih takut melakukan online. Jadi kebanyakan dari mereka, kita juga berpikir, apalagi B2B itu 80% adalah, mungkin lebih dari 80% adalah offline. Tapi kenyataannya kalau kita bisa pahami behavior mereka dan kita buat platform kita sedemikian rupa yang cocok dengan customer kita, akhirnya kita bisa menjual barang-barang ini sangat mudah. Contohnya adalah dulunya background saya sendiri adalah offline, dan kita udah approach ke sana, dan waktu saya approach kedua kali, waktu saya bikin yang online, kita approach ke sana dan mereka tidak ada masalah asal kita bisa educate mereka. Jadi pilihan tetap sama. Saya suggesting untuk pelaku bisnis online di sini jangan pernah lupain offline juga, karena lebih baik kita punya 2 channel. Jadi seperti di kita sendiri, kita juga ada offline store-nya, kita ada offline store, ada warehousing-nya sendiri yang bisa divisit, dan kemudian ada kantor. Jadi mereka kita kasih pilihan aja, mereka mau beli offline bisa, mau beli online bisa. Oke, sekian dari saya, terima kasih, selamat malam.